Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku Soto-Chan. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part terakhir dari anime Dorohedoro. Anime ini belum memiliki season 2-nya. Jadi yang saya ngerangkum ini adalah season 1. Jika teman-teman tanya, "Bang, season 2-nya mana?" Season 2-nya belum ada, teman-teman. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya, dan inilah dia Soto-Chan. Setelahnya monster jamur yang keluar dari tubuh Nikaido menyerang dokter, yang membuat dokter berubah menjadi jamur. Lalu Jason yang dikendalikan oleh KB menyerang monster jamur itu. Dirasa monster jamur terlalu kuat, mereka semua lari dan bersembunyi di kamar Nikaido. Si jamur terus menggedor-gedor pintu kamar. Kemudian Nikaido pergi ke plafon rumah, yang mana Nikaido ingin mengambil sebuah topeng pemberian Asus waktu Nikaido masih kecil. Topeng itu dapat meningkatkan kekuatan sihir Nikaido. Setelah memakai topeng tersebut, Nikaido langsung menyerang si jamur dan dapat mengalahkannya. Namun dari darah jamur terbuka pintu sihir, yang mana mereka semua masuk ke dunia sihir dan tepat ke vilanya N. Di sana mereka pun langsung disambut oleh N. Dari jamur tadi Nikaido terikat. Setelahnya N bertanya kepada Nikaido, apakah benar kalau Nikaido adalah penyihir pengendali waktu. Sebelum menjawab, tiba-tiba datang seorang iblis kenalan N yang bernama Chidaruma dan kawan-kawannya. Kedatangan Chidaruma untuk membuatkan kontra N. Chidaruma mengetahui kalau Nikaido adalah penyihir waktu. Hal itu tentu saja membuat N terkejut kegirangan, yang kemudian mereka langsung membuat kontrak. Di sana Noi juga membuat kontrak dengan Shin, dan di sana terdapat Asu. Namun dirinya tidak menunjukkan keberadaannya saat perjanjian kontrak berlangsung. Sementara itu KB dan rekannya di penjara, dan begitu juga dengan Nikaido. Berpindah ke Kaiman, yang mana Kaiman masih kebingungan mencari Risu dan kelompok mata salib. Lalu di sana Tanba berkata kepada Kaiman kalau dirinya mempunyai seorang teman dari mata salib. Lalu mereka semua berangkat ke tempat si mata salib berada. Pria yang dimaksud Tanba berada di penjara terdekat menuju neraka. Setelah sampai, Tanba memberi oleh-oleh kepada orang itu yang diketahui bernama Shimizu. Kemudian karena geram, Kaiman menggigit Shimizu. Karena pertama kali Tanba melihat kejadian itu, Tanba mencoba memisahkan Kaiman. Saat berada di dalam mulut, Shimizu mengetahui kalau orang itu adalah Risu yang seharusnya telah mati. Lalu Kaiman bertanya apa yang dikatakan pria itu. Shimizu yang melihat Kaiman memiliki mata salib mengira kalau Kaiman adalah rekannya dan bertanya apakah bos Kaiman atau bos mata salib menyuruhnya datang ke tempat itu. Lalu Shimizu melihat tato wajah tepat di telapak tangannya. Saat Kaiman ingin melihat, Shimizu terikat dan diangkat oleh iblis dan berkata kalau sudah waktunya eksekusi akan dilakukan. Di sana Kaiman berusaha menarik kembali Shimizu. Kemudian Tanba dan Fukuyama juga menarik Kaiman dan menyuruh Kaiman melepaskan pegangannya, karena kalau tidak dilepaskan, Kaiman akan terseret ke neraka juga. Namun Kaiman tak kunjung melepaskan pegangannya itu, yang kemudian tiba-tiba Asu datang dan langsung memotong kaki Shimizu. Asu melakukan itu agar Kaiman tidak ikut terseret ke neraka. Setelahnya Asu memberitahu Kaiman kalau saat ini Nikaido ditahan di vilanya N dan dalam bahaya besar. Kaiman disuruh menolong Nikaido. Setelah mengatakan itu, Asu pun pergi. Keesokan harinya Kaiman pun bersiap untuk pergi ke vilanya N. Kaiman berencana berangkat sendirian. Kemudian Tanba berkata kalau besok Tanba akan pergi berjualan di vilanya N. Setelah mendengarkan itu, Kaiman mundur kembali. Sementara itu N telah mengendalikan Nikaido. Berkat kontrak mereka, kini Nikaido seperti kehilangan kesadarannya. Di sisi lain, Fujita dan Ebisu melihat kalau KB berhasil kabur dari penjara. Di sana Fujita berusaha menahan mereka. Namun Ebisu tidak bisa berubah ke wujud direknya karena kekurangan asap sihirnya, dan KB akan menembak Fujita. Namun tiba-tiba Noi dan Shin datang dengan menyerang Johnson dan KB. Saat Shin ingin membunuh KB, Shin mengingat KB yang dulu telah menolongnya. Lalu Shin pun menyapa KB.
Sementara itu Chota menceritakan masa lalunya En kepada Nikaido, yang mana pada suatu hari ada seorang pencuri datang ke rumahnya dan menculik En waktu bayi, yang kemudian dirinya dijual ke suatu pabrik terlantar. Pabrik itu dikuasai komplotan penyihir rendahan dan tidak berbakat, di mana mereka menangkap penyihir menengah dan atas dari segala penjuru, dan mereka mengekstrak asapnya dengan paksa. Lalu mereka menjual dengan harga selangit. Setelah dieksploitasi habis-habisan selama 9 tahun, En yang kehabisan asap dan tenaga dibuang ke sungai. Lalu datang iblis mengambil dirinya yang dikira telah menjadi mayat, yang kemudian En dilempar ke dalam neraka. Namun En tidak mati setelah berada di neraka. Setelah 2 tahun dirinya di neraka, dirinya bertemu dengan Chidaruma, dan Chidaruma memberinya sebuah nama yaitu En. Setelah 6 bulan, En kembali ke pabrik itu dan membunuh orang-orang yang telah menyiksanya dulu. Setelah dirinya membebaskan orang-orang yang ditawan, dirinya membuat kelompok dengan orang-orang itu. Setelahnya rekan En terus bertambah dan dirinya dijadikan bos oleh mereka. Pada suatu hari rekan En memberi kabar kalau rekan lain telah diserang oleh orang yang memiliki tanda salib di matanya. Hal itu membuat En sangat marah. Keesokan harinya rekan yang bernama Kenji memberitahu En lokasi si pria bermata salib yang menyerang rekan mereka dulu, dan pria itu berada di sebuah apartemen. Lalu Kenji menyuruh En untuk mengirim Shin dan Noi ke tempat itu. Setelah di sana, Shin dan Noi pun masuk, yang mana mereka melihat Tenji. Namun Tenji telah tewas, yang mana dia dipegang oleh pria misterius itu. Sementara itu, En OTW menyusul Shin dan Noi kembali ke Shin dan Noi yang bertarung melawan pria itu. Pertarungan mereka sangatlah sengit dan mereka terluka sangat parah. Tak lama dari itu, En pun datang. Lalu En mengeluarkan sihirnya, yang mana En mengeluarkan banyak asap yang membuat dirinya kehilangan kesadaran. Saat tersadar, dirinya dikelilingi jamur yang melimpah. Asap En mengisi seluruh kota di sana dan mengubah segalanya menjadi jamur. Di sana En yakin kalau pria bermata salib itu sudah diubah menjadi jamur. Namun di sana En melihat seseorang masuk ke sebuah pintu tanpa kepala, berpindah ke Kaiman dan yang lain yang telah berada di Villa En. Sebelum masuk, mereka diperiksa terlebih dahulu oleh penjaga. Di sana Kaiman menyamar sebagai istri dari Tanba yang bernama Piemen. Setelah di dalam, Tanba bertemu dengan mantan karyawannya yang sekarang telah menjadi saingannya. Kembali ke KB, yang mana Noi mengembalikan dokter menjadi manusia lagi dan menyembuhkan luka mereka. Di sana Shin menyuruh KB untuk kembali ke hall. Kembali ke Kaiman yang melihat Nikaido bersama En dan para penjaga En. Di sini Tanba mengikuti kompetisi dalam penjual pie terbanyak dan En ke sana untuk menjadi jurinya. Lalu para pelanggan berkumpul ke saingan Tanba untuk membeli pie dan tidak ada satu orang pun yang membeli ke tempat Tanba. Ternyata saingan Tanba menggunakan sihir penggoda. Sihir itu pun menggoda para juri dan Fukuyama. Sihir itu bekerja hanya untuk laki-laki. Saingan Tanba bernama Asuka. Asuka memanggil monster bernama Angel yang bisa membuat semua pria jatuh hati padanya. Tanba tidak terpengaruh sihir itu karena dulunya Asuka sering menggunakan sihir itu padanya, hingga Tanba sudah kebal terhadap sihir Asuka. Setelahnya Kaiman mengambil kesempatan itu dan menyeret Nikaido. Tak lama sihir Asuka pun habis yang membuat para pelanggan tersadar dan En pergi ke warung Tanba. Setelah mencicipinya, Tanba pun menjadi pemenangnya. Kembali ke Kaiman. Di sana Nikaido berkata kalau dirinya ingin berada di sisi En. Di sana Kaiman tahu kalau Nikaido dikendalikan oleh En. Jadi Kaiman ingin pergi ke tempat En berada. Lalu Nikaido menyerang Kaiman dan berencana menghentikan Kaiman. Jelas Kaiman tidak ingin melawan Nikaido. Namun Nikaido terus menyerang Kaiman hingga Kaiman terlempar ke suatu ruangan dan tertimpa sebuah patung. Lalu Nikaido menghantam Kaiman hingga terjatuh ke bawah tanah ruangan itu. Lalu Kaiman bangkit dan bersembunyi. Sementara itu Nikaido yang tengah mencari Kaiman, dirinya diserang oleh seseorang yang kemudian Nikaido ditemukan oleh Chota. Chota di sana karena sebelumnya dia berdoa di sana. Dia berdoa agar Tuhannya membunuh Nikaido. Chota sangat tidak suka Nikaido menjadi partner En karena Chota sangat menyukai En. Saat melihat Nikaido begitu, Chota begitu senang. Namun tiba-tiba di sana datang Asu. Asu berencana untuk menyelamatkan Nikaido. Saat melihat luka Nikaido,
Asu mengambil kontrak yang berada di dalamnya dan Asu memberi kontrak itu kepada Chota dengan sebuah syarat. Setelah kontrak dikeluarkan, Nikaido bangun kembali. Lalu Asu bertanya siapa yang telah menyerangnya. Nikaido menjawab orang lain yang menyerangnya dan bukan Kaiman. Di sisi lain, En tengah mencari Nikaido yang kemudian En merasakan sakit di dadanya lalu pingsan. Kembali ke Asu yang menjelaskan kalau kontrak itu salah satu bagian dari organ tubuh En. Mengeluarkan kontrak ini akan memberikan dampak langsung kepada En. Chota bertanya apakah dirinya bisa menjadi partner En jika kontrak dimasukkan ke dalam tubuhnya. Asu menjawab, kau tidak bisa mengikat kontrak tanpa pertukaran antara kontrakmu dan kontrak En dengan kekuatan Chidaruma. Lalu Asu berkata kepada Nikaido, Nikaido, kau kembali ke dirimu yang dulu hanya dalam beberapa saat. Entah En mati duluan atau Chidaruma membatalkan kontrak kalian, efek kontrak itu akan tetap aktif sampai Blue Knight berikutnya. Karena kontrak terlanjur menyatu sebagai bagian dari organ tubuh Nikaido, Nikaido harus menjauh dari En hingga En tidak mampu menggapainya lagi. Hal itu akan membuat Nikaido menjadi normal lagi seutuhnya. Namun kalau Nikaido mendekat kepada En, kontrak itu akan tumbuh kembali di dalam tubuh Nikaido. Kembali ke En yang terbangun dan mengetahui keberadaan Nikaido saat ini. Kembali ke Nikaido yang tengah mencari Kaiman. Lalu Kaiman pun ditemukan. Saat Kaiman dibangunkan, Kaiman menggigit kepala Nikaido karena Nikaido seorang penyihir. Di sana pria yang berada di mulut Kaiman berkata, kau bukan orangnya. Lalu Nikaido berkata kepada Kaiman kalau orang yang ada di mulut Kaiman adalah Risu. Asu berkata kalau Risu saat ini tengah berada di kota Berit. Tak lama kemudian En datang ke sana, namun En tidak mengetahui kalau mereka berada di bawah tanah. Yang kemudian Ebisu menemukan sebuah lubang. Sementara itu, Asu menyuruh Nikaido dan Kaiman pergi dari sana menggunakan pintunya. Tak lama, En datang ke bawah tanah dan menemukan Nikaido. Sebelum kejadian ini, Asu mengubah Chota menjadi Nikaido untuk mengelabui En. Kembali ke Kaiman dan Nikaido yang berada di suatu kota kumuh. Dan ini adalah scene terakhir dari anime Dorohedoro. Oke teman-teman, untuk part terakhir dari anime Dorohedoro sampai di sini terlebih dahulu. Jika teman-teman tanya, season 2-nya nggak ada teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Soteni-chan, pamit undur diri and